peraturannya. Tata tertib kelas atau keyakinan kelas yang kalian ketahui itu contohnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Satu lagi kira-kira apa? Tidak datang terlambat. Tidak datang terlambat. Betul sekali. Tapi di kelas ini masih ada kan yang datang terlambat? Masih ada. Nanti kita membuat peraturan atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya dibuat oleh gurunya atau berusaha, tapi dibuat bersama-sama antara guru dan juga siswa. Tujuan membuat keyakinan kelas tersebut nantinya akan kita jadikan pedoman. Jadi dengan adanya keyakinan kelas nanti kita tulis, kita tempelkan, kita pedomani untuk tingkah laku kita ke depannya atau perilaku kita. Misalnya nanti kalian tadi menyebutkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi itu yang kita pedomani. Kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Diikuti peraturannya. Nanti masing-masing dari kalian akan mendapatkan satu sticky note atau kertas seperti ini. Saya bagikan ini berwarna-warni, tidak apa-apa, semuanya sama. Mau warna merah, pink atau hijau itu sama saja. Nanti masing-masing dari kalian menuliskan kira-kira kalian pengen di kelas itu ada keyakinan kelas seperti apa. Misal 1, tidak boleh membuang sampah sembarangan atau yang lainnya. Mengerti? Berusaha beri waktu 2 menit cukup ya? Cukup. Keyakinan kelas yang kalian inginkan ada di kelas kita. 2 menit cukup ya? Sudah selesai menulisnya? Sudah. Sekarang apa yang kalian tulis ditempelkan di papan tulis sebelah kiri dari deretan sebelah kanan bahasa ditempelkan ke depan. Lanjut nanti baris berikutnya dan seterusnya.
banyak yang memilih tidak boleh membuang sampah. Lanjut lagi, di sini ada kata tidak boleh datang terlambat. Ini juga tidak boleh datang terlambat. Disetujui atau tidak? Tidak boleh datang terlambat. Dijadikan keyakinan kelas kita? Jadikan keyakinan kelas kita. Berarti yang kedua, tidak boleh datang terlambat. Ada lagi, tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Disetujui atau tidak? Itu dijadikan keyakinan kelas kita. Disetujui. Kita tidak boleh mencontek ya. Tidak boleh mencontek. Selanjutnya ada kata apa lagi ya? Tidak boleh membuli teman. Setuju? Setuju. Ada lagi nih, tidak boleh membuli teman. Sama, berarti setuju atau tidak? Setuju. Kalau setuju, berusaha tuliskan. Tidak boleh membuli teman. Apakah ada lagi? Kita lihat dulu. Tidak boleh mencontek, tadi sudah. Nah, ini lagi, tidak boleh bicara sendiri saat guru menjelaskan. Tidak boleh berbicara sendiri saat guru menjelaskan. Itu kita jadikan keyakinan kelas kita atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Berarti yang kelima, tidak boleh Sekarang kita lihat lagi, apakah ada kata lain lagi atau tidak. Ini tidak boleh membuli teman, sudah. Tidak boleh mencontek, sudah. Nah, ini yang terakhir, ini ada tidak boleh makan dan minum di kelas. Kalian setuju atau tidak? Setuju. Boleh makan dan minum di kelas. Nah, dari semua itu terkumpul 6 keyakinan kelas. Dari yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Setuju? Setuju. Kedua, tidak boleh datang terlambat. Setuju? Setuju. Ketiga, tidak boleh mencontek. Setuju? Setuju. Keempat, tidak boleh membuli teman. Setuju. 5, tidak boleh berbicara sendiri ketika guru menjelaskan. Setuju. Dan yang terakhir, tidak boleh makan dan minum di kelas. Setuju. Berarti dari semua yang kalian tuliskan, 32 siswa ini menuliskan sebanyak ini, diperoleh 6 keyakinan kelas. Semuanya hampir sama, tidak ada yang tidak disetujui, semua disetujui. Begitu kan? Setuju? Setuju. Ya, kalian sudah membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas. Tapi yang membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas itu yaitu kata-katanya atau kalimatnya. Jika peraturan kelas itu masih berbunyi tidak boleh, itu berarti termasuk peraturan. Sedangkan keyakinan kelas itu kalimatnya harus berbunyi kalimat positif. Karena kata tidak itu cenderung negatif, jadi kita rubah kata tidaknya atau kita hilangkan kata tidaknya agar menjadi keyakinan kelas. Berarti ini belum sepenuhnya menjadi keyakinan kelas, masih peraturan kelas.
Tidak boleh ini tadi, ini nanti kita ubah menjadi kalimat positif. Contoh yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jika kata tidaknya dihilangi atau diganti, kira-kira akan berbunyi seperti apa yang nomor 1 itu? Membuang sampah pada tempatnya. Pinter, membuang sampah pada tempatnya. Kita tulis di sini. Membuang sampah pada tempatnya. Kata tidak boleh dihilangkan. Ini baru menjadi kalimat positif. Sekarang coba dipikirkan nomor 2. Tidak boleh datang terlambat diganti dengan kalimat apa ya? Datang tepat waktu. Pinter, datang tepat waktu. Sekarang nomor 3. Coba yang 11 ini dipikirkan. Tidak boleh mencontek, kira-kira diganti dengan kalimat bagaimana? Mengerjakan tugas secara mandiri. Mengerjakan tugas secara mandiri. Itu kita sepakati jika tugasnya individu ya. Kalau tugasnya secara kelompok berarti dikerjakan secara berkelompok. Berarti tadi apa Le? Bagaimana bunyinya? Mengerjakan tugas secara mandiri. Mengerjakan tugas secara mandiri. Berarti besok kalau boleh memberikan tugas mandiri, tidak ada yang boleh mencontek loh ya. Ini sudah keyakinan kelas kita yang kita sepakati. Sekarang nomor 4 coba. Tidak boleh membuli teman atau menghardik teman. Kira-kira diganti seperti apa kalimatnya? Menghargai teman, Bu. Bagaimana? Menghargai teman, Bu. Menghargai teman. Menghargai teman. Ini harus kalian lakukan karena membuli itu tidak hanya dari segi fisik tapi juga verbal. Dari kata-kata itu masih banyak yang sering terjadi. Diganti dengan peraturan kelas kita atau keyakinan kelas kita dengan cara menghargai teman atau menghormati teman. Sekarang yang nomor 5, coba ganti yang sebelah sana dipikirkan. Tidak boleh berbicara sendiri ketika guru menjelaskan. Kira-kira kalimatnya dirubah seperti apa? Mendengarkan penjelasan guru. Mendengarkan penjelasan guru. Ini masih sering terjadi kan berbicara sendiri saat guru menjelaskan? Efeknya kalian menjadi tidak paham. Seharusnya seperti keyakinan kelas kita ini nanti untuk kedepannya, mendengarkan penjelasan guru. Atau misalnya temannya ingin memberikan pertanyaan atau memberikan tambahan atau tanggapan, itu didengarkan. Setuju? Setuju. Sekarang terakhir, tidak boleh makan dan minum di kelas. Kalimat positifnya seperti apa? Makan dan minum saat jam istirahat. Makan dan minum saat jam istirahat. Setuju? Setuju. Kita tuliskan. Ya, anak-anak perhatikan dulu. Sekarang di kelas 6 ini sudah terbentuk keyakinan kelas. Ada 6. Ini nanti boleh saya tuliskan dan ditempel di dinding biar bisa
bisa dibaca setiap hari untuk pedoman tingkah laku kalian. Bisa diterima keyakinan kelas kita? Bisa. Ya, anak-anak itu tadi keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama-sama. Semoga dapat diterapkan seterusnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rabbil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bu Elsa Fethi Mahasi selaku calon guru bergerak angkatan 11. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Sidomulyo. Sebelumnya marilah bersama-sama kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul berdiskusi di ruang SD Negeri 2 Sidomulyo ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Oleh karena itu marilah bersama-sama kita syukuri dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang tetap kita harapkan nanti sahabatnya dia mulia Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya Bu Elsa Fethi Mahasi selaku calon guru bergerak. Sebelumnya atas nama SD Negeri 2 Keluarga Besar SD 2 Sidomulyo kami menyampaikan selamat dan rasa bangga kami kepada Bu Elsa karena terkait dengan ini Bu Elsa sudah memberanikan diri untuk ikut program guru bergerak dan sampai dengan saat ini sudah menyelesaikan sampai modul 1.4 yaitu terkait dengan diseminasi budaya positif. Harapan kami hadirnya Bu Elsa sebagai calon guru penggerak ini betul-betul bisa memberikan manfaat utamanya kepada mutu pendidikan yang ada di SD Negeri 2 Sidomulyo dan sekaligus juga bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru yang lain untuk ikut di kemudian hari menjadi calon guru bergerak. Kalaupun belum sampai ke sana, setidaknya Bu Elsa nanti bisa berpraktek baik dengan apa yang telah didapatkan selama mengikuti program guru bergerak ini, sehingga nanti bisa ditularkan kepada teman-temannya. Untuk itu, harapan kami ini nanti acara dari awal bisa berjalan dengan lancar, bisa memberikan gambaran terkait kegiatan diseminasi budaya positif ini kepada rekan-rekan guru semua. Kemudian juga harapan kami Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan hari ini bisa melakukan kolaborasi yang positif, saling bisa berkomunikasi, berdiskusi, sehingga apa yang menjadi tujuan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu sebagai pembukaan yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya waktu saya sampaikan kepada Bu Elsa dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan staf tenaga kependidikan SD 2 Sidomulyo karena sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan saya tentang diseminasi budaya positif. Di sini tujuan saya mengadakan kegiatan ini yaitu saya akan berbagi pemahaman saya tentang
kegiatan guru penggerak saya selama 2 bulan ini, mulai dari modul 1 sampai modul 1.4 seperti itu. Lanjut, Bu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, mari saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta. Ini nanti yang saya harapkan, kita berkolaborasi seperti pada acara hari ini dan kita saling belajar dan juga saling mendukung. Alhamdulillah dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru SDN 2 Sidomulyo selama ini sudah mendukung saya secara penuh. Lanjut, Bu Tuti. Ya Bapak, saya jelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu guru, alur merdeka saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Alur saya dalam belajar itu merdeka, atau M-nya dimulai dari dari diri, E-nya eksplorasi konsep, R ruang kolaborasi, D demonstrasi kontekstual, E elaborasi pemahaman, K koneksi antar materi, A aksi nyata. Kenapa saya mulai dengan alur pendidikan saya? Karena saya harapkan nanti setelah saya berbagi pemahaman ini bukan karena saya lebih pintar, bukan. Karena saya punya kesempatan lebih dahulu daripada Bapak Ibu seperti itu. Kalau untuk tingkat kemampuannya kita semua ini sama. Dan semoga nanti setelah saya diseminasi ini Bapak Ibu guru sekalian termotivasi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan selanjutnya. Mulai dari diri ini saya kemarin belajar modul, Pak. Itu belajar modul, dipelajari sendiri. Nanti di situ ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan di tombol navigasi. Biasanya di modul 1.1 sampai 1.3 itu pertanyaannya cuma sedikit, Pak, cuma 9. Jadi ada materi sedikit, pertanyaan langsung dijawab seperti itu, Pak Bu. Tapi ternyata waktu saya mengalami sampai di modul 1.4 itu pertanyaannya sungguh luar biasa. Pertama saya cuma 4, oh positif 4, cuma 4, oh sedikit berarti. Ternyata waktu saya next, oh ada 9 pertanyaan lagi, next lagi 16 pertanyaan lagi, next 14. Jadi itu tidak cukup dalam waktu sehari saya mengerjakan yang ini. Tapi untuk yang apa mungkin itu karena akhir modul, kalau modul yang sebelumnya itu pertanyaannya cuma 4, ada yang 9. Lalu elaborasi konsep, di sini kita eksplorasi konsep. Ini di sini kita belajar full mandiri. Jadi modul itu kita belajar sendiri, kita pahami sendiri, itu dieksplorasi konsep. Masuk ke ruang kolaborasi itu mulai ada 2 kegiatan. Yang pertama ruang kolaborasi pertama itu untuk diskusi bersama Bapak fasilitator. Kebetulan saya diampu oleh Bapak fasilitator dari Banyuwangi atas nama Pak Mas Budi dan juga PP dan juga teman CGP lain. Kebetulan kelas saya itu di 137B itu ada 5 CGP dan 1 ruang kolaborasi itu terdiri dari 2 kelas. Saya bergabung dengan Bapak Ibu guru hebat dari Kecamatan Kampak. Lalu demonstrasi kontekstual. Jadi ini tadi ruang kolaborasi cuma 2 kali dan 2 minggu 2 kali, cuma 2 minggu 2 kali saja, tidak setiap minggu ada rukol, bahasanya itu rukol. Lalu demonstrasi kontekstual dari apa yang kita pelajari sendiri dan digabungkan dengan apa penjelasan dari fasilitator dan diskusi dengan teman CGP yang lain, itu dituangkan lewat demonstrasi kontekstual. Ini yang ada penilaiannya, ada rubriknya. Selanjutnya elaborasi pemahaman. Setelah itu di elaborasi pemahamannya itu penyelarasan konsep modul. Itu biasanya gabung berapa puluh CGP itu dengan 1 instruktur. Kebetulan saya dengan Bu Andri itu dari Malang. Itu mengampu berapa, ada 80 mungkin, ada 80 CGP. Itu cuma 2 minggu sekali. Biasanya setelah akhir modul. Lalu koneksi antar materi, ini mengaitkan antara materi yang sudah saya pelajari di modul 1.1 dengan 1.2. Misalnya sekarang saya sudah sampai modul 1.4, saya selaraskan. Saya kaitkan antara modul 1.1 sampai 1.4 itu keterkaitannya apa. Ini juga ada rubrik penilaiannya sendiri. Dan yang terakhir aksi nyata. Peserta akan menyampaikan kepada rekan-rekannya dan juga mengimplementasikan kepada murid.
Sebelumnya di modul 1.1 sampai 1.3 saya aksi nyata bersama siswa di kelas. Untuk modul 1.4 ini ya sekarang ini saya melakukan berbagi pemahaman saya kepada panjenengan-panjenengan, itu termasuk aksi nyata saya di modul 1.4. Lanjut kita sih. Untuk yang saya pelajari ini Bapak Ibu, untuk modul pertama filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang modul 1.2 itu saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan terakhir modul 1.4 budaya positif. Tapi nanti yang modul 1.1 sampai 1.3 hanya saya ulas sekilas saja. Yang lebih banyak saya tekankan di modul 1.4 budaya positif. Lanjut. Untuk yang modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi filosofinya Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Dan yang sering dilakukan saya sendiri saja, tidak Bapak Ibu guru mungkin ada yang sudah menerapkan menuntun, tapi saya sendiri waktu itu masih menuntut. Setengah dipaksa anak itu untuk belajar. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak boleh, harus menuntut. Dan itu sudah mulai saya terapkan. Dari yang awalnya menuntut itu saya ganti ke menuntut segala kodrat. Maksudnya kodrat di situ kemampuan atau kekuatannya yang dimiliki siswa. Karena tidak semua siswa itu mempunyai kemampuan yang baik di bidang akademik. Mungkin saja di akademiknya anak itu lemah, tapi di non akademiknya atau di seninya anak itu unggul. Jadi tidak bisa disamakan satu anak dengan anak yang lain. Lanjut. Ya seperti yang kita tahu, semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa tulodo, ing madya mamangkarsa tuturi hendayani, yang artinya di depan menjadi tauladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Itu yang wajib kita lakukan sebagai guru. Kita harus diteladani murid, harus bisa menjadi teladan, dan juga bisa membimbing sekaligus memberikan dukungan atau motivasi. Untuk modul 1.2 ini saya berikan gambaran sekilas saja nih Pak Bu. Untuk nilai dan peran guru penggerak ada 5 nilai dan juga 5 peran. Untuk nilai yang pertama itu seorang guru harus berpihak pada murid, yang kedua mandiri, ketiga reflektif, keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Sedangkan untuk peran guru penggerak sendiri, yang pertama harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran, tentu itu. 2, menjadi coach bagi guru lain, mungkin kita nanti bisa terapkan seperti itu. 3, mendorong kolaborasi antar guru. 4, mewujudkan kepemimpinan murid. 5, menggerakkan komunitas praktisi seperti komunitas belajar. Untuk visi guru penggerak, visi sendiri merupakan serangkaian kata yang berisi cita-cita yang ingin dicapai di masa mendatang. Visi guru penggerak harus mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nih, kemarin sudah waktu pendampingan individu kedua, kita sudah berkolaborasi tentang menyusun visi sekolah, dan visi itu merupakan cita-cita yang ingin dicapai sekolah kita, tentunya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena kurikulum yang kita pakai sekarang ini adalah kurikulum merdeka yang acuannya yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila dan dituntut sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Itu kemampuan anak yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi biasanya anak itu memiliki kemampuan itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Misalnya saja anak yang tumbuh di lingkungan yang gemar bermain voli misalnya atau sepak bola, tentunya anak itu akan memiliki kemampuan lebih dibanding teman-temannya yang lingkungannya di lingkungan yang gemar belajar membaca seperti itu.
Dan kodrat zaman itu kemampuan yang dipengaruhi oleh zaman. Misalnya teknologi, dulu anak hanya belajar menggunakan pensil, kertas, dan bolpoin. Sekarang anak sudah bisa menggunakan laptop, Chromebook, dan juga pembelajaran bisa melalui kuisis dan lain sebagainya. Dan ini yang kita pelajari, yang kita fokuskan pada pertemuan hari ini. Itu tadi yang di awal hanya mengulas sekilas tentang apa yang saya pelajari dan saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk yang konsep utama modul 1.4 itu budaya positif. Nanti yang akan saya bagikan pemahaman saya itu tentang perubahan paradigma belajar yang pertama, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, ke-6 keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nih, untuk paradigma perubahan paradigma belajar mempunyai prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi atau berpihak pada murid. Tetap acuannya nanti hasil akhirnya tetap mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, 3 bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Lanjut selanjutnya, apakah disiplin positif itu? Nih saya jawab, disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Maka pendekatan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, sehingga fokusnya pada memotivasi refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan. Salah satu cara penerapan disiplin ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Ini Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi adalah menumbuhkan kesadaran untuk anak melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Coba saya tanya dulu ke Bapak Ibu guru, selama ini untuk menerapkan disiplin positif, apakah masih menerapkan paksaan? Tidak. Semuanya sudah kesadaran dari diri anak sendiri. Apa ada paksaan? Ini juga saja bagaimana Bapak Ibu? Tidak dipaksa tapi belum sadar. Oh, tidak dipaksa tapi belum sadar. Itu juga yang saya alami. Kalau yang saya alami di kelas 6 Bapak Ibu, itu masih ada yang setengahnya dipaksa. Tapi kalau sampai memberikan hukuman tidak pernah. Kalau ancaman mungkin dengan kata-kata misalnya nanti kalau terlambat pulangnya terakhir loh, seperti itu. Tapi itu sudah saya kurangi. Tapi itu tadi seperti yang dikatakan Pak Wiono, tidak ada paksaan, tapi anak itu belum ada kemauan untuk disiplin yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul. Seharusnya itu tidak dilakukan. Dan juga itu tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Yang sering dilakukan biasanya, kalau saya dulu, ini pengalaman pribadi saja. Misalnya anak-anak waktunya piket siapa kok kotor, besok kalau piket kelasnya bersih ibu berikan hadiah, misalnya makan ringan atau misalnya pensil atau penghapus seperti itu. Ternyata itu tidak boleh. Memberikan hadiah itu juga memberikan efek buruk, bisa merusak hubungan antara guru dan murid atau murid dengan murid. Kalau murid dengan murid mungkin timbul rasa iri. Misalnya, loh bolsa kok itu diberikan hadiah kok saya enggak, seperti itu. Jadi muncul kecemburuan, akhirnya sesama teman itu saling bermusuhan, biasanya seperti itu. Dan merusak hubungan antara guru dan siswa. Misalnya gurunya memberikan ke satu anak karena menurut gurunya pintar atau sudah
disiplin mau menyapu ruang kelas tanpa paksaan seperti itu. Ternyata nanti suatu hari itu tidak diberi, anak tersebut jadi marah sama gurunya. Kok sudah nggak diberi lagi? Apakah tidak sayang sama saya lagi seperti itu? Jadi ternyata hadiah itu juga ada efek buruknya. Kalau bisa yang ini nanti kita pelajari itu bagaimana menciptakan disiplin positif anak itu yang berasal dari dalam diri anak, bukan karena dipaksa, diancam ataupun dihukum terlebih dahulu baru anak disiplin. Tapi itu yang menjadi tantangan kita saat ini. Kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar, baik kita sebagai guru maupun anak-anak kebutuhan dasarnya sama, yaitu yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, 3 penguasaan, 4 kebebasan, dan kelima kesenangan. Bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan paling dasar bagi setiap orang, seperti kebutuhan makan, minum, bernafas, dan lain sebagainya. Ini saya berikan contoh saja penerapannya, misalnya dengan anak itu, misalnya ada salah satu anak tidak membawa bekal, lalu meminta itu masih bagus. Kalau saja itu anak merebut atau meminta paksa, mengambil paksa punya temannya karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya bertahan hidup. Bisa saja anak tersebut uang sakunya habis sehingga merebut punya teman. Kalau meminta itu bagus ya Pak Bu, kalau misalnya sama temannya itu diperbolehkan. Andaikan saja itu merebut secara langsung, merebut tanpa meminta izin kepada temannya, meminta makanannya itu untuk mengganjal perut seperti itu. Nanti tindakan kita sebagai guru itu seperti apa? Karena di satu sisi anak itu juga ingin melengkapi kebutuhan dirinya sebagai bertahan hidup, kan tidak mungkin nggak sampai kelaparan nanti pingsan atau bagaimana. Tapi di satu sisi misalnya anak tersebut merebut makanan temannya, tidak meminta izin, seperti itu nanti tindakan kita sebagai guru itu seperti apa Pak Bu? Tindakan yang kita lakukan kalau terjadi tindakan seperti itu, anak yang merebut makanan temannya, yang harus kita dulukan bagaimana? Atau anaknya itu tidak boleh minta, biarkan saja kelaparan, atau bagaimana? Kalau menurut Bapak Ibu semuanya. Jadi begini Bu, terkait hubungan anak di kelas, mungkin kasus-kasus berebut makanan atau temannya punya makanan, keluarganya meminta. Kalau merebut, maka yang harus kita lakukan adalah sebagai guru kita harus peka terhadap hubungan sosial anak yang ada di kelas, ya. Jadi seorang guru itu kan punya ilmu psikologi pendidikan, jadi harus paham karakter siswa dari awal masuk sampai nanti ketika misalnya di kelas 1 sampai nanti naik kelas 2, maka kita harus paham betul karakter siswa. Karakter siswa itu bisa berasal dari keadaan sosial ekonomi keluarga, kemudian boleh jadi juga karena sosial emosional peserta didik itu sendiri. Kita harus bisa menentukan karakter anak, oh anak itu emosional, anak ini memang sosial ekonominya yang kurang. Ketika kita tahu bahwasanya sosial ekonomi yang kurang, maka kita harus bisa menyikapi terkait hal ini. Salah satunya misalnya kita harus memberikan gambaran dulu ketika awal masuk kepada seluruh siswa satu kelas, kita ini terikat dalam satu keluarga. Ketika ada teman yang nanti kekurangan, apakah kurang makan, kurang uang saku, kemudian bahkan tidak punya uang saku sama sekali, kita harus memberikan penerangan kepada seluruh peserta didik yang ada dalam satu kelas untuk membiasakan saling berbagi. Jangan sampai kita tidak memberikan arah-arah seperti itu, nanti setelah dalam kegiatan pembelajaran di kelas ada satu teman
dikasih uang saku orang tuanya banyak, kemudian dia punya makanan yang melimpah sementara yang satu tidak punya, dia akan acuh-acuh dengan temannya, boleh jadi yang satu sakit hati bisa merampas. Jadi seorang guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang harmonis. Jadi ciptakanlah suasana kelas itu suasana kelas yang saling menyayangi satu dengan yang lainnya, ya. Dan itu harus disampaikan tidak hanya sekali, setiap kali harus selalu diingatkan dan diingatkan, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan, ya. Jadi membiarkan anak timbul kesadaran sendiri untuk bersikap sosial tanpa kita mengontrol dari awal itu mustahil. Jadi seorang guru itu harus pertama peka terhadap keadaan sosial kelasnya, kemudian setelah itu seorang guru juga harus menyikapinya dengan sering mengingatkan dan mungkin itu dari saya. Monggo yang lain. Terima kasih Pak Supri. Saya juga setuju dengan apa yang disampaikan Pak Supri, yaitu pertama guru harus peka dulu terhadap sosial anak yang ada di kelas dan juga memberikan pemahaman kepada siswa yang lain untuk berbagi tentunya. Misalnya ada yang kekurangan atau tidak mampu, tidak bisa bawa bekal atau uang sakunya kurang, itu bisa berbagi. Untuk yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan psikologis meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi, merasa diterima dalam sebuah kelompok. Contohnya saja ini banyak sekali terjadi anak yang mencari perhatian. Bapak Ibu di sekolah kan banyak sekali seperti itu. Bahkan kalau anak kelas 1 saja pakai jepit rambut atau pita rambut baru saja itu bilang kepada gurunya, tujuannya apa? Mereka ingin terpuaskan kebutuhannya terhadap kasih sayang dan rasa diterima itu. Misalnya, oh gurunya dengan mereka itu meminta gurunya beranggapan akan merespon, wah cantiknya, wah bagus sekali. Itu suatu rasa kebanggaan sendiri dan merasa anak tersebut dikasih sayangi oleh gurunya. Atau mungkin anak yang terkesan bandel itu sebenarnya tidak ada anak yang bandel atau nakal, cuma mereka itu meluapkannya agar mendapatkan perhatian guru. Bisa saja itu karena di rumah kurang perhatian. Mungkin ada anak yang kedua orang tuanya kerja di luar kota sehingga kurang perhatian, sehingga membutuhkan perhatian dari bapak ibu guru, tapi caranya yang salah. Itu nanti kita sebagai bapak ibu guru juga harus memahami, harus peka itu tadi. Kenapa anak berbuat seperti ini? Jadi tidak semua anak itu yang berbuat menyalahi aturan itu anak yang nakal. Mungkin saja kurang kasih sayang, seperti itu. Untuk yang ketiga, kebutuhan penguasaan adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga atau kompeten. Ini contoh nyatanya di kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 dan juga sekarang kurikulum Merdeka itu kan tidak ada sistem ranking. Tapi anak yang pintar terkadang itu meminta gurunya, Bu, siapa yang ranking 1, siapa hasilnya yang paling banyak, sedangkan itu tidak diperbolehkan. Kenapa anak meminta seperti itu atau meminta di ranking? Karena anak itu ingin mencapai kebutuhannya atau dipuaskan kebutuhannya tentang penguasaan. Anak itu pengen diakui, aku ini lebih pintar, aku ini di kelas ini nomor 1, seperti itu. Seharusnya kan itu tidak boleh. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini hampir sama dengan kebutuhan yang kesenangan, ada kolaborasinya, ada keterkaitannya. Jika kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan dalam belajar, bermain dan tertawa. Biasanya anak di kelas sering bermain pensil atau menggedor-gedor bangku. Sebenarnya anak itu mungkin di pembelajaran sudah bosan atau pengen pembelajaran yang baru. Biasanya kita sebagai guru kan juga tetap berinovasi. Setiap pembelajaran kita melakukan pembelajaran dengan hal yang baru. Misalnya media pembelajaran yang digunakan lain daripada kemarin, atau menggunakan metode yang menarik yang lain daripada pembelajaran kemarin, atau menggunakan model pembelajaran yang berbeda. Tapi tentunya setiap anak, apalagi di sekolah kita itu rata-rata per kelas itu ada 30 anak, bahkan ada yang lebih. Itu kan setiap anak berbeda-beda. Ada juga anak yang pengennya aku nggak mau kalau berkelompok, maunya sendiri saja karena anak tersebut pintar.
Tapi kalau anak yang akademiknya kurang kan berkelompok saja guru kan terbantu dengan temannya seperti itu. Ada juga yang sudah diajak berdiskusi ternyata tidak memenuhi kebutuhannya kebebasan dan kesenangan. Misalnya anak tersebut saya mau berdiskusi tapi tidak cuma mengerjakan seperti ini, pengennya proyek misalnya seperti itu. Jadi sebagai guru itu untuk memenuhi kebutuhan siswa juga harus dilakukan observasi. Oh, anak di kelas saya itu cenderung paling banyak itu pengennya seperti apa, tapi tetap kembali lagi disesuaikan dengan materi pembelajaran. Karena tidak mungkin misalnya di kelas saya itu semuanya suka belajar proyek, tapi pembelajaran di materi itu tidak memungkinkan untuk dijadikan proyek, kan tidak bisa dipaksa seperti itu. Atau misalnya pembelajaran saya pengen menerapkan model pembelajaran A, tapi pada pembelajaran ini ternyata itu tidak cocok. Itu kan tidak mungkin dipaksa. Kita harus mencari model pembelajaran lain atau metode pembelajaran yang lain. Bahkan kalau model pembelajaran atau metode itu tidak sesuai, kita bisa mencari media agar anak tersebut tertarik. Karena selama ini kita hanya memakai media yang ada di buku, bahkan paling mentok itu memakai LCD proyektor. Padahal biasanya bisa mengarahkan anak untuk membawa HP, kita mengajaknya untuk kuisis dan lain sebagainya itu bisa. Tapi tentu saja karena kita di tingkat SD yang tidak setiap hari boleh membawa HP. Beda dengan anak SMP maupun SMA. Lanjut. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Yang dimaksud motivasi yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini motivasi itu ada 3. Untuk pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu termasuk motivasi eksternal. Biasanya murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Untuk yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi pertama. Jadi tidak jauh lebih baik yang pertama itu karena termotivasi atau disiplin karena menghindari nanti dihukum. Yang kedua, disiplin karena mengharapkan sesuatu. Dan yang paling baik ada yang ketiga, termotivasi karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk motivasi internal dan termasuk tujuan disiplin positif. Yang kita harapkan itu yang ini. Alasan mereka disiplin itu yang ketiga ini. Jadi biasanya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Yang kita harapkan nanti kepada anak didik kita itu adanya motivasi internal atau motivasi yang ketiga. Yang alasannya itu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Contohnya saja, saya ingin mengerjakan tugas ini tepat waktu, bukan karena besok kalau tidak mengerjakan takut dihukum dosa, atau kalau tidak mengerjakan, kalau saya sudah mengerjakan dapat imbalan, misalnya dapat kue atau dapat apa. Tapi yang kita inginkan itu karena mereka itu memiliki pengen menghargai diri sendiri. Kalau saya itu mengerjakan tepat waktu, ini merupakan kewajiban saya sebagai murid loh. Jadi tidak mengharapkan imbalan atau takut dengan hukuman. Dan sekarang tadi mengatakan tentang hukuman. Sekarang yang saya tanyakan hukuman dan konsekuensi. Apakah ada perbedaan? Dua hal tersebut sama atau beda kalau menurut Bapak Ibu guru semuanya? Bagaimana Pak? Sama atau beda? Bagaimana? Sama atau beda? Tidak apa-apa, dijawab saja. Konsekuensi dan hukuman itu kalau katanya beda, satu konsekuensi, satu hukuman.
tapi artinya itu sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda kan? Kalau berbeda, perbedaannya terletak dari apa? Selain dari kata loh Pak, kalau dari kata jelas ini berbeda. Hukuman itu lebih kepada Apakah ada perbedaan antara konsekuensi dan hukuman? Itu kalau katanya sudah berbeda. Ya. Secara istilah, konsekuensi berbeda dengan hukuman. Hukuman itu kalau kita bisa memaknai katanya, hukuman itu adalah sebuah sanksi akibat tindakan yang melanggar suatu aturan. Nah, pada di kelas mungkin ini melanggar apa yang menjadi kesepakatan kelas. Jadi itu kalau hukuman. Konsekuensi itu lebih kepada sebuah kesalahan, tetapi ada tindakan nyata untuk keluar dari itu. Nah, mungkin itu kan saya. Bagaimana Bapak Ibu setuju dengan yang dikatakan Pak Supriyanto? Setuju. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya Pak, benar sekali. Hukuman dan konsekuensi itu dua hal yang berbeda. Lanjut Bu. Penjelasannya di slide berikutnya. Perbedaannya, jika hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma, atau hukum. Sedangkan konsekuensi sendiri adalah suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan. Konsekuensi nantinya membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri atau memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan. Sekarang saya berikan contoh, nanti itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Kalian jawab nih Bapak Ibu. Misalnya ada anak A itu terlambat datang sekolah dan guru itu menghukumnya untuk lari 100 kali di lapangan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Bagaimana? Hukuman. Kalau misalnya ada anak yang mencoret-coret meja, lalu guru menyuruhnya untuk mengganti mejanya, membelikan sekarang juga dengan meja yang baru dengan uang anak itu sendiri. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dengan uang anak sendiri untuk anak SD, sudah punya uang segitu banyak untuk membeli meja. Konsekuensi atau hukuman? Itu termasuk hukuman Bapak Ibu Guru. Tapi itu bisa dijadikan konsekuensi jika anak itu mencoret-coret tapi tindakan guru tidak langsung, kamu harus ganti nih meja sekarang juga pakai uangmu sendiri, nggak boleh pakai uangnya orang tua. Itu kan menjadi hukuman karena anak merasa terbebani, berat sekali. Tapi mungkin saja guru bisa menjadikan itu konsekuensi jika itu harus dibersihkan. Bagaimana caranya dibersihkan? Misal di amplas itu kan bisa, atau yang tidak merusak bangku kan bisa, anak bisa melakukannya sendiri seperti itu. Contoh lagi, jika anak mensobek-sobek kertas teman atau buku teman dan guru itu meminta anak mengganti buku anak tersebut, itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Saya mau bilang pintar, tapi latah. Itu konsekuensi. Lanjut. Ini contohnya Bapak Ibu. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu cenderung masuk ke hukuman. Itu kan tidak ada efek jerahnya. Maksudnya itu apa manfaatnya seperti itu? Kalau misalnya yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, oh itu konsekuensi, kamu sudah mencoret-coret, ya kamu harus ganti. Jadi tidak anak itu mencoret-coret tapi hukumannya suruh lari, kan itu tidak masuk akal. Jadi bukunya teman tetap tercoret, tidak ada ganti rugi dari anaknya sendiri. Atau mungkin membersihkan tumpahan air di meja tulis karena
tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Jadi tidak diberikan hukuman, nah, kamu menumpahkan air sudah sana, ngepel seluruh ruangan kelas, itu kan tidak mungkin. Yaitu diberikan hukuman atau konsekuensi sesuai apa yang dilakukan. Lanjut. Sekarang masuk ke materi posisi kontrol. Itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama itu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Nanti untuk menjelaskan ini saya berikan contoh nyata berupa video Bapak Ibu Guru. Nanti bisa ditayangkan, bisa dicermati, dan nanti di belakang kita bisa menarik kesimpulan posisi kontrol yang mana yang baik kita terapkan di sekolah. Bisa diputar, tidak sih? Selamat menyaksikan, diperhatikan dulu. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nan! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas, harus jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah Ya Bapak Ibu, itu tadi tayangan tentang 5 contoh posisi kontrol. Sekarang dari kelima posisi tadi, menurut Bapak Ibu yang paling bagus untuk diterapkan di sekolah kita itu yang posisi kontrol yang apa? Manajer, betul sekali. Yang paling cocok itu manajer. Karena apa Bapak Ibu? Kok paling cocok diterapkan itu tadi? Seperti yang dikatakan, karena di manajer tadi itu anak ditanya terlebih dahulu, kenapa terlambat? Lalu alasannya apa? Kita memberikan waktu kepada anak untuk menjelaskan alasannya itu apa. Dan kita menanyakan keyakinan kelas atau peraturan kelas itu seperti apa yang dilanggar, dan bagaimana cara memperbaikinya. Itu yang sebaiknya kita terapkan. Jadi tidak posisi penghukum dan juga membuat merasa bersalah, apalagi teman-teman itu kita kira selama ini baik, ternyata yang paling baik dari yang baik itu ada posisi manajer. mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi Selanjutnya, apakah keyakinan kelas itu sama seperti di video tadi menanyakan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Sekarang timbul pertanyaan lagi. Saya ingin bertanya lagi Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sekarang apa ada perbedaan antara keyakinan dan peraturan, atau itu sama? Antara keyakinan dan peraturan, menurut Bapak Ibu saja, sama atau beda? Beda. Pak Wi mengatakan beda. Benar Pak, beda. Tapi perbedaannya Bapak Ibu sudah mengetahui atau belum perbedaan dari keyakinan dan peraturan? Sudah apa belum Pak? Bu? Belum? Lanjut, berarti ke slide selanjutnya. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif.
dan produktif di dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Jadi perbedaannya itu sama-sama peraturan, tapi kalau peraturan itu cenderung guru membuat sendiri tanpa melibatkan siswa. Kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama. Dan perbedaan kedua, kalau peraturan biasanya masih menggunakan kalimat yang berkonotasi negatif. Contoh saja, tidak boleh terlambat sekolah. Kata tidak boleh itu cenderung berkonotasi negatif. Sedangkan di keyakinan kelas, kalimat tidak boleh itu harus kalau bisa dihilangkan sehingga menjadi kalimat positif. Contoh saja Bapak Ibu, sebelum ke slide selanjutnya nanti ada penjelasannya. Misal ada peraturan tidak boleh terlambat sekolah, dirubah menjadi kalimat positif dengan menghilangkan tidaknya, kalimatnya berbunyi bagaimana? Apakah boleh terlambat datang ke sekolah? Datang tepat waktu. Pintar sekali. Itu saya di murid SD seperti itu, kemarin juga saya terapkan. Tentunya ini juga menggurui bagaimana. Kalau Bapak Ibu guru tentunya semuanya sudah pintar sekali. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas ada 5 tahapan. Yang pertama, bentuk pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Jadi ini perbedaannya keyakinan dan peraturan. Kalau selama ini kita masih membuat peraturan, kita nanti rubah menjadi keyakinan kelas. Sedikit saja akan mudah diingat. Kata-katanya tidak perlu panjang kali lebar. Sedikit saja tapi mengenal, mudah diingat dan mudah diterapkan. Percuma kalau peraturan itu panjang kali lebar tapi tidak pernah dibaca ataupun malah tidak diingat sama sekali oleh anak. Percuma itu dibuat. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Tentunya membuat keyakinan kelas itu harus sesuai dengan kondisi kita di sekolah ini. Tidak muluk-muluk kita mencontoh keyakinan kelas dari sekolah lain, tentunya beda kondisi sekolah dan juga kondisi siswanya. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Kalau di lingkup kelas berarti melibatkan antara guru dan siswa. Kalau di lingkup sekolah berarti antara bapak kepala sekolah, bapak ibu guru dan bapak ibu staf tenaga kependidikan. Ini contoh penerapan keyakinan kelas saya. Sebenarnya kemarin saya membuat video, tapi karena terlalu panjang videonya, saya kemas menjadi potongan foto. Yang pertama itu saya berdiskusi tentang keyakinan kelas. Ya seperti ini tadi saya tanyakan ke anak-anak, peraturan dan keyakinan itu beda atau tidak? Itu menurut pemahaman siswa kelas 6. Itu ada yang menjawab sama, ada yang juga yang tidak. Tapi kalau tidak, karena masih siswa SD kelas 6, kalau ditanya kenapa kok tidak, itu beda bu katanya, satu peraturan, satu keyakinan, kan seperti itu. Kalau bapak ibu guru tadi kan sudah menjawab dengan namanya bapak ibu guru kan juga berbeda tentunya. Lalu yang kedua, meneruskan keyakinan kelas. Saya siapkan apa itu sticky notes atau kertas yang warna-warni kecil itu untuk mereka menuliskan pengennya ada keyakinan kelas seperti apa di kelas kita ini. Saya bebaskan, terserah mau menulis 1 atau 2 keyakinan kelas yang diinginkan itu bebas. Saya berikan seperti itu. Lanjut. Selanjutnya dari tulisan tadi ditempelkan hasil keyakinan kelas, ditempelkan di papan tulis. Papan tulis saya bagi 3 kemarin Bapak Ibu. Yang sebelah kanan itu untuk menempelkan kertasnya, yang sebelah tengah itu apa yang mereka tulis itu saya tuliskan. Yang disepakati, kebetulan kemarin apa yang dituliskan anak-anak itu semuanya disepakati. Seperti yang di slide kesepakatan hasil keyakinan kelas, itu anak menuliskan dari 31 siswa saya, itu saya rangkum 6 keyakinan kelas. Rata-rata banyak yang menuliskannya sama dan saya rangkum menjadi 6. Contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mencontek, sampai tidak boleh makan dan minum di kelas. Itu masih berupa peraturan karena kata-katanya masih menggunakan tidak boleh atau berkonotasi negatif. Sedangkan di keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Jadi saya ajarkan anak untuk mengubahnya.
Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kalimat positifnya jika dihilangi tidak bolehnya bagaimana bunyinya? Apakah membuang sampah sembarangan saja atau bagaimana? Ternyata anak-anak bisa mengubahnya menjadi kalimat positif, membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh datang terlambat diubah menjadi datang tepat waktu. Sampai yang tidak boleh makan dan minum di kelas diganti makan dan minum saat jam istirahat, seperti itu. Lanjut. Ini sepertinya materi yang terakhir, Bapak Ibu, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini sebenarnya sama dengan video posisi kontrol tadi. Jika dilihat posisi kontrol manager, itu sudah menerapkan 3 langkah segitiga restitusi. Coba dilanjut penjelasan untuk ketiga langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas, berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Biasanya contoh kalimatnya seperti tidak apa-apa berbuat salah, kita bisa menyelesaikan ini, seperti itu. Jadi kalau anak membuat kesalahan, kata-kata pertama yang seharusnya kita ucapkan itu seperti ini. Lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini, sama seperti yang dilakukan Bu Guru tadi kepada Naren. Kenapa Naren terlambat ke sekolah? Kan ditanyakan terlebih dahulu, tidak langsung kamu terlambat sudah push up sana atau keliling lapangan, kan tidak seperti itu. Jadi kita validasi dulu tindakan yang salah. Lanjut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan, sama seperti keyakinan kelas kita tadi. Artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Contoh kalimatnya, apa nilai-nilai yang disepakati di sekolah, atau keyakinan kelas kita apa yang telah kamu langgar, bagaimana cara memperbaikinya. Tentunya kalau seperti Naren tadi, kan gurunya seharusnya mengatakan tidak apa-apa kamu datang terlambat, atau tidak apa-apa melakukan kesalahan, yang penting cuma sekali. Kalau itu berulang sampai 5 kali itu kebiasaan, itu sengaja kalau seperti itu. Lalu divalidasi, kenapa kalian kok terlambat, masalahnya apa yang menyebabkan. Lalu menanyakan keyakinan kelas kita itu seperti apa. Oh tadi Bu datang tepat waktu, berarti kan itu dilanggar. Kalau dilanggar, penyelesaiannya bagaimana? Lanjut, nanti ada contoh kegiatan saya, video saya dalam penanganan restitusi. Ini kasus pertama. Kemarin saya membuat 2 kasus. Yang pertama, siswa mencontek mengambil barang milik teman, dan yang kedua terlambat. Contoh salah satu saja nih Pak Bu yang saya contohkan di sini, nanti bisa diambil pelajarannya, atau mungkin kalau saya masih salah dalam penerapannya nanti bisa diperbaiki untuk koreksi saya. Kasus pertama, Wahab adalah siswa kelas 6, namun dia sering datang terlambat. Saat selesai berdoa baru datang, bahkan kadang sudah mulai materi pembelajaran baru datang, sehingga sering tertinggal pembelajaran. Ini sebenarnya ada video bagaimana anak tersebut datangnya terlambat, tapi ini langsung saja ke penanganan saya yang sesuai dengan segitiga restitusi. Wahab, kamu kan tidak mengapa kamu itu panggil uang. Iya Bu, karena pagi-pagi saya terlambat. Sudah berapa kali kamu terlambat? 6 kali Bu. Tidak apa-apa kamu bersalah. Itu hanya manusia. Semua orang tentunya sudah pernah bersalah. Yang terpenting kita dapat belajar dari kesalahan dan mau berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu.
Bu. Sekarang ibu tanya, kenapa hari ini kamu datang terlambat? Karena saya bekerja di Mandi. Namun tahu tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Tahu? Kalau terlambat datang ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak, Bu. Lalu menurut kamu keyakinan kelas kita apa yang telah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu, karena disiplin kita dapat menghargai waktu. Benar sekali, Pak. Disiplin itu penting karena dengan disiplin kita dapat menghargai waktu. Dan jika kamu tidak terlambat datang ke sekolah, kamu juga tidak akan ketinggalan pelajaran. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Supaya tidur dan tidak dengan ketinggalan malam. Bisa berjanji pada ibu? Bisa. Lalu apa yang kamu rasakan jika hari ini kamu seperti ini? Saya merasa tidak akan mengulanginya lagi. Ibu pegang kamu berjanji pada ibu tidak akan mengulanginya lagi. Berarti nanti harus segera tidur dan tidak bermain HP ya, biar tidak terlambat lagi. Ya, bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Itu tadi pemaparan materi dari saya, Bapak Ibu. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan dari slide yang saya tampilkan tadi tentang pemahaman saya tentang modul 1.4 tadi? Apakah ada yang masih mengganjal di hati Bapak Ibu? Saya pengen tanya tentang itu kepada Bu Elsa atau tidak? Atau ada saran atau masukan kepada saya untuk saya perbaiki nantinya? Silakan Bapak Ibu. Rasa sudah bagus. Bagaimana Pak? Mas Cipal? Ya bagus. Atau memberikan saran atau masukan boleh? Menurut saya itu tadi sudah bagus sekali dan sudah sesuai dengan keadaan siswa-siswi kita di SD. Saya kira dia pokoknya sudah bagus. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, karena kurang lebih 1 jam ini sudah membersamai saya pada diseminasi budaya positif. Tidak benar, tidak ada pertanyaan di Bapak Ibu. Sudah pas. Dan sebelumnya terima kasih karena ini tadi setelah pembelajaran masih menyempatkan waktu kepada Bapak Kepala Sekolah, mungkin ada kegiatan di luar tapi disempatkan waktu, dan juga Bapak Ibu guru dan staf tenaga pendidikan juga menyempatkan waktu. Ini tadi yang saya katakan, mengikuti program guru penggerak itu butuh kolaborasi. Tidak hanya guru dan juga murid. Seperti saya membuat video seperti ini tadi, kalau tidak ada kolaborasi yang baik dengan antara guru dan murid, tidak akan dapat tersaji video seperti berikut. Dan juga saya tidak akan berdiri di sini untuk melengkapi aksi nyata saya jika tidak ada dukungan dari Bapak Ibu guru. Jadi akhir kata saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan jika ada salah-salah kata saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.